Dah, ntar aja. Oke, itu aja dari saya. Ya masih ada hal lain. Yang jelas yang banyak fitur segala macamnya kita berkembang terus setiap hari. Ya, tapi tolong dalam penyampaiannya ada beberapa yang saya sampaikan ke teman-teman di kantor juga. Ya, mulai hari ini jangan lagi pakai istilah join, jangan lagi pakai istilah gabung. Ya, jadi baca tuh marketing plan-nya di kita. Jadi saya ada yang nanya, ada yang ke saya kemarin ini gini, Pak Hari, saya mau join dong Petren. Join apaan? Gitu. Ya saya mau join. Saya bilang gini, aduh maaf nih nggak ada lowongan di kantor. Loh, bukan mau kerja, ini saya mau join. Join apaan? Begitu. Ya Petren. Sebentar. Oh maksudnya mau pakai aplikasi Petren? Pakai? Iya. Iya sih itu yang beber. Iya, maksudnya mau pakai aplikasi. Iya, mau pakai aplikasi. Mau bayar. Iya. Oh, ya udah, ya tinggal beli aja aplikasinya. Oh. Itu kan join, bukan. Pakai. Udah pakai, beli. Ini beda. Bisa paham? Ini mungkin agak susah dipahami. Tapi dengan cara seperti ini, ya, saya bisa membuat kisah nyata nih. Beberapa bank besar, dari mulai direksinya sampai stafnya bisa pakai Petren semua. Saya tadi baru bilang, tadi ada yang nanya ke saya, ini gimana kalau gini? Kalau misalnya contoh nih, kalau kita cerita sama orang nih ya, Ibu, mohon nih, Bapak misalnya ketua DPR. Kita ketemu ketua DPR ya. Kita bilang nih, saya selalu udah ketemu berapa kali. Bilang, Pak, join Petren Pak. Apaan Petren? Ya itu, pokoknya kalau basic 350.000, kalau titanium 10.100.000. Pokoknya kalau titanium bonusnya lebih gede. Ya, ngomongnya diberaniin karena kita takut dia nolak kan. Ya, kira-kira Pak, sekelas ketua DPR perlu bonus nggak? Nggak bisa. Nah ini yang mesti dirubah. Memang nggak bisa cepat. Ikuti. Saya baru ngajarin staf-staf saya nih untuk mulai merubah budaya seperti ini. Saya ketemu sama beliau-beliau nih anggota DPR, saya bilang, wih, Pak Hari, Petren kayaknya pesat ya. Alhamdulillah. Gitu. Itu gimana caranya? Oh, ya tinggal pakai aja Pak. Lo bukan join? Enggak. Join apa? Emang Bapak mau kerja di saya? Saya gitu. Oh enggak, jadi gimana tuh? Ya pakai aja. Maksudnya, Bapak kan pakai smartphone? Iya, tinggal download. Ya, yang iOS ke apa kalau iOS? App Store? Android tinggal ke Play Store. Oh gitu? Gimana caranya gini? Oh iya. Terus udah download, ya bayar. Bayar? Iya bayar. Karya bangsa Pak. Ya, karya bangsa ini. Mesti bayar. Tuh ini buat apa fungsinya? Ya buat bayar segala macamnya. Ya entah telepon segala macam aja bayar. Pokoknya banyak dah. Tinggal buka aja. Saya bilang gitu. Nah tapi kan saya punya M-Banking. Beda Pak. Beda. Ngomong bedanya baru ngomong beda dong. Kenapa beda? Loh tadi jelas kan? M-Banking nggak bayar, kita bayar. Iya, dia ngomong iya gitu. Terus lainnya, nah lainnya begini Pak. Ya, kan kita udah tahu nih Pak, menurut data Bank Indonesia yang namanya fee admin, fee admin, mungkin Bapak nggak tahu karena mungkin yang bayar istri. Sebenarnya gitu kan? Iya sih kayak gitu, karena pembantu juga yang bayar kan, gitu kan? Fee admin yang entah itu 1.600, 1.800, 3.000 dan sebagainya itu ternyata kalau dikumpulin se-Indonesia itu satu bulan nilainya 30 triliun. Ih, segitu? Iya Pak, tinggal cek BI aja. 30 triliun tuh. Nggak kepikir kan selama ini, karena kita bayar itu kan ikhlas. Bayar tagihan telepon 200.000, yang penting telepon nggak putus. Bayar listrik 100.000, yang penting listrik nggak putus.
Nah kan ada biaya admin di sana, nggak pernah kepikir kan? Yang penting lunas. Artinya apa? Kita ikhlas bayarnya, betul nggak? Ikhlas admin. Nah keikhlasannya kita itu dikumpulin se-Indonesia 30 triliun sebulan. Pertanyaannya uangnya kemana? Ya, tapi ada nggak uangnya? Saya bilang gitu juga sama beliau, ada dong. Uangnya kemana ya? Itu Pak, kita cari. Nah untuk mencari uangnya itu perlu biaya. Makanya kita bikin aplikasi namanya Paytrend. Biayanya 350.000. Nah kalau 10 juta, jangan ngomong 10 juta dulu, yang ini dulu. Terus gimana caranya? Nah begitu udah bayar, lisensinya segala macam diaktifkan, ya udah tinggal dipindahin. Yang tadinya ke ATM segala macamnya tinggal pakai aplikasi. Nah setelah dibayar dijamin nih dalam sebulan fee yang tadi itu dipotong dulu sedekah dan operasional itu dikembalikan ke si pembayar. Jadi cashback. Dikembalikan? Iya, dikembalikan. Logikanya Pak, sekarang bayar 100.000, ada adminnya dikembalikan berapapun nilainya. Berarti lebih murah nggak bayarnya? Iya, lebih murah. Nah kalau pakai banking, ya murahan ini. Iya, kira-kira Pak, kalau terus dikembalikan bayar rajin dikembalikan terus gitu. Kira-kira modal 350.000-nya kembali nggak? Ya kembali. Saya bilang gitu sama beliau. Wah menarik nih. Nah tambah menarik lagi Pak. Kalau sudah kembali balik modal 350.000-nya masih dapat nggak cashbacknya? Masih dapat asal bayar. Berarti apa? Untung. Nah untung. Ya paham sih saya paham. Kalau gitu saya mesti pakai nih Paytrend. Ya. Terus yang 10 juta gimana? Sebentar Pak. Kebutuhan berapa? Kebutuhan Bapak untuk bayar berapa sebulan? Berapa sebulan? Ya kurang lebih 70-80 juta. Wah, saya bilang selamat Pak. Kalau gitu nggak cocok yang ini. Karena kalau yang 350.000 hanya boleh 5 juta depositnya. Kan nggak cukup. Bisa juga sih. Nanti isi 5 juta bayarin, isi lagi 5 juta bayarin. Kira-kira mau begitu nggak Pak? Ya nggak mau. Ya udah kalau gitu yang 10 juta aja. Kenapa? Karena di sana Bapak bisa 150 juta depositnya. Gitu. Oh gitu? Iya. Oh kalau gitu saya paham kenapa ikut 10 juta. Supaya, karena memang kebutuhan saya lebih besar. Betul, seperti itu. Ada nggak saya bicara bonus di sana? Nggak ada. Nggak ada Pak. Sama sekali nggak ada. Memang agak sabar sedikit nih. Sabar sedikit. Tapi orang tersebut akan loyal sama kita. Dia akan aktif dia, bayar. Dia cerita sama siapa? Dia cerita sama stafnya. Oh pakai. Pada saat dia cerita sama orang lain dan orang tertarik, terbentuk ke jaringannya. Terbentuk. Kalau udah terbentuk begitu, bonus masuk nggak? Perlu diomongin dulu nggak? Nggak usah. Biar aja masuk sendiri itu bonus. Udah masuk baru ngomong. Saya begitu. Jadi ini agak beda nih mindsetnya. Apalagi kita masuk ke dunia fintech. Masuk ke dunia fintech. Benefitnya dulu, pakai dulu sama pribadi. Pakai dulu sebulan, sabarlah pakai. Harus mengalami bagaimana tahu caranya salah. Salah deposit, salah transaksi, kudu ngalaman tah. Lo gitu teh. Iya. Ngalamin bagaimana telepon call center susah. Bukan susah sebetulnya, karena teman-teman sebelum 30 detik sudah berhenti teleponnya. Ya, call center kita ada 20 orang, itu 24 jam. Satu hari 3.000 telepon. Ya, 3.000 telepon kalau dibagi 20, ya dibagi 60 menit, itu perlu 170 jam. Sebetulnya. Jadi memang padat. Nah, tapi ada jeda, jadi gini. Sistem otomatis 30 detik, kita nunggu 30 detik tuh. Begitu nanti dia berhenti, otomatis masuk. Jadi sebelum 30 detik jangan berhenti dulu sama kitanya. Kalau dalam 30 detik sistem memang nggak padat, maka akan berhenti otomatis. Ini enggak, belum 30 detik sudah berhenti duluan. Ya, saya banyak di Jakarta, saya diprotes sama salah satu mitra. Ya, orang lain, Pak Ari gimana ini?
Saya bilang, saya telepon 50 kali. Lebaynya luar biasa. 50 kali. Saya bilang sini. Ini nomor handphonenya. Sini, coba telepon. Telepon sekarang 0811-210-7888. Saya nggak nyentuh loh. Telepon. Detik ke-1. Tuh kan nggak diangkat, baru juga kering 1 kali. Ya. Detik kedua, terus tuh Pak lihat tuh udah 10 detik. Ya tunggu dulu begitu. Pas detik ke-23 diangkat. Selamat siang. Dengan Petra, dengan Vivian bisa dibantu. Tuh, sok jawab. Ya, ketahuan. Berarti beliau teleponnya baru 5 detik udah nggak sabaran. Ya, sebetulnya sistem pelayanan call center kita jauh lebih baik daripada perbankan. Pernah ada yang telepon bank nggak? Yang 14.0 sekian, 15.0 sekian. Itu seharian juga pernah saya nggak diangkat. Susahnya bukan main. Tapi nggak ada yang marah tuh. Ya, ATM kita ketelen, salah transfer. Begitu telepon, menyambung nih. Nih ATM kita, oh iya Pak, gini. Ya, ditunggu 3 minggu. Oh ya terima kasih. Marah? Enggak ada yang marah. Malah ngomong sama orang kantor. Kacau, 3 minggu kartunya. Coba ngomong gitu doang. Coba di kita nih. Deposit terlambat 3 jam. Kacau. Wah udah mau. Udah luar biasa aja ya. Gitu. Yang paling parahnya lagi apa? Ada kawan kita nih, M-Banking, BCA. Nggak nyambung. Gagal transfer. Teleponnya ke call center. Punya kita. Ini kenapa nih? BCA saya jadi nggak bisa transfer. Kan bingung. Pas saya ada, saya angkat teleponnya. Coba cerita, iya Pak saya pakai M-Banking BCA. Maksudnya gimana? Saya dari M-Banking BCA mau transfer ke BCA lain. Terus gimana? Nggak bisa transfer. Gagal terus begitu. Iya. Itu Bapak pakai aplikasi apa? BCA. Iya. Terus kalau misalnya pakai aplikasi BCA, kalau gagal aplikasinya, komplainnya ke Petren. Pas mau gitu, Masya Allah, maaf. Ya, saya biasanya sih pakai Petren kayak gitu ya. Nah ketahuan kan. Saking cintanya dia sama Petren, apapun juga lapornya sama Petren. Ini gara-gara tagline nih, gara-gara hashtagnya kita nih. Setiap ngomong di akhirnya pakai tulisan, pokoknya Petrenin aja. Jadi urusan apapun di dunia ini, Petrenin aja. Ya nggak apa-apa juga ya. Mudah-mudahan jadi doa buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.